Three, two, one. Hello, Tiny. Oh, Mama. Hello. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya yang akan menjelaskan materi lagi. Seperti judul yang ada di intro tadi. Kali ini kita akan membahas tentang time-weighted rate of return, atau bisa disingkat menjadi TWR. Oke. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dan konsep evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio merupakan tahap kelima dalam proses keputusan investasi, yakni yang mencakup penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, serta pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Are you yawning? In the middle of this while I'm breaking it down? Huh? Did you hear what I said? Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi apakah portofolio yang telah terbentuk mampu memberikan tingkat return yang relatif lebih tinggi dibanding return portofolio lainnya, dan apakah return tersebut juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Tujuan penilaian kinerja portofolio adalah mengetahui dan menganalisis apakah portofolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi, sehingga dapat diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja yang lebih baik jika ditinjau dari tingkat pengembalian dan risikonya masing-masing. Kemudian dapat dilakukan revisi terhadap saham-saham yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa portofolio tersebut tidak lagi sesuai dengan preferensi risiko investor. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan kinerja antar berbagai portofolio yang dibentuk sendiri, atau antara portofolio yang dibentuk sendiri dengan portofolio pembanding yang dibentuk oleh perusahaan pengelola dana. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kerangka pikir evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio akan terkait dengan dua isu utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Apa itu benchmark? Benchmarking Adalah suatu proses studi banding dan mengukur suatu kegiatan perusahaan terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja portofolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat risiko. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai trade-off antara risiko dan return, di mana semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Dalam mengevaluasi kinerja portofolio, harus diperhatikan pula apakah tingkat return portofolio yang diperoleh sudah cukup memadai
untuk menutup risiko yang ditanggung. Selanjutnya, yang kedua, yaitu periode waktu. Faktor waktu juga akan mempengaruhi tingkat return portofolio. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio, kita juga perlu memperhatikan faktor periode waktu yang digunakan. Misalnya, dalam penilaian kinerja dari dua jenis portofolio A dan B yang menawarkan tingkat return yang sama, misalnya masing-masing 15%. Kita juga perlu memperhatikan berapa lama periode waktu untuk masing-masing portofolio tersebut. Misalkan portofolio A selama 10 tahun, sedangkan portofolio B ternyata hanya 5 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, ada penggunaan patok duga benchmark yang sesuai. Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang bisa dihasilkan oleh alternatif portofolio lain yang sebanding. Oleh karena itu, proses evaluasi kinerja investasi harus melibatkan perbandingan kinerja portofolio dengan suatu alternatif portofolio lain yang relevan. Portofolio yang terpilih sebagai payok duga atau benchmark tersebut harus bisa secara akur mencerminkan tujuan yang diinginkan oleh investor. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu tujuan investasi. Evaluasi kinerja suatu portofolio juga perlu memperhatikan tujuan yang ditetapkan oleh investor atau manajer investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portofolio yang dikelolanya. Misalnya, jika tujuan investasi seorang investor adalah pertumbuhan jangka panjang, maka kinerja portofolio yang dibentuknya akan relatif lebih kecil dari kinerja portofolio yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengukur tingkat return portofolio. Siapa yang masih semangat? Oke mantul, mari kita lanjutkan lagi. Pengukuran tingkat return portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan metode sederhana yang biasanya dipakai dengan menghitung semua aliran kas yang diterima, yakni dividen dan capital gain. Apa sih itu dividen dan capital gain? Dividen adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Sedangkan capital gain adalah keuntungan yang didapat investor dari selisih harga penjualan dikurangi harga beli saham. Kemudian membaginya dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan karena hanya sesuai untuk portofolio yang statis. Apa tuh portofolio statis? Yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Dan akhirnya kita sampai di pembahasan intinya. Apa itu? Time-weighted rate of return. Besarnya TWR ini tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. TWR bisa dihitung dengan membagi periode perhitungan return portofolio ke dalam beberapa subperiode perhitungan. Setiap subperiode dihitung terlebih dahulu, masing-masing returnnya. Kemudian return dari keseluruhan periode perhitungan portofolio bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dalam hal ini, S adalah return yang diperoleh dalam setiap subperiode perhitungan. Karena spesial, saya akan menjelaskan cara membuat metode TWR di aplikasi WPS Office. Yang pertama,
kita harus mencari data saham. Di manakah kita harus mencarinya? Ya betul, kita harus mencarinya di website ides.co.id. Begini caranya. Yang pertama, buka browser dan ketik ides.co.id. Di website ini, kita bisa melihat banyak data saham. Tapi untuk tur, kita harus mengetahui harga saham tahunan. Setelah memilih tombol kanan atas, kita dapat memilih pilihan data pasar. Setelah itu, tekan ringkasan perdagangan. Maka akan muncul beberapa pilihan. Kita akan memilih ringkasan saham. Untuk mencari data harga saham tahunan, maka kita harus men-setting tanggal di akhir tahun. Kemudian, Anda harus mencantang menu-menu, kode saham, tertinggi, terendah, penutupan, dan sebelumnya. Kali ini, saya akan mengambil dari saham Ace Hardware Indonesia. Untuk tahun 2019, harga sebelumnya 1.550 dan penutup 1.495. Setelah kita dapat data yang kita butuhkan, tentu saja kita langsung membuka aplikasi Wupix. Di sini, saya sudah menuliskan data-data yang kita dapat tadi. Nah, untuk mencari tower, kita harus mengetahui return-nya. Berikut adalah rumusnya. Kalau di web Asia itu sebagai berikut. Harga penutupan dikurang harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya. Kita atur return-nya dalam persen. Agar mempermudah, kita copy ke bawah supaya lebih cepat dan akurat. Setelah dapat return-nya, kita masuk dalam perumusan turn-nya, yaitu 1 ditambah return. Gampang saja buatnya, sama dengan 1 ditambah klik jumlah return di sebelah dan enter. Kita ubah jumlahnya dalam angka biasa. Seperti tadi, kita copy jawabannya ke bawah. Inilah part yang paling penting, sama dengan geumean dalam kurung jumlah yang kita dapatkan di kolom 1, ditambah return tutup kurung dikurang 1. Kita atur lagi, jumlahnya menjadi persen. Twir bisa digunakan untuk menghitung return portofolio. Gampang sekali bukan? Begitulah akhir materi ini. Semoga semua yang menonton dapat mengerti. Jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan loncengnya. Dan like, agar membantu channel ini lebih berkembang. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian video hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih.